Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurima dari kelas 11 RPL 6 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity, intent, dan fragment. Pengertian activity. Activity merupakan salah satu komponen penting Android yang berfungsi untuk menampilkan user interface ke layar pengguna. Ini seperti pada saat kalian melihat daftar percakapan pada aplikasi chat atau daftar email pada aplikasi Gmail di ponsel Android kalian. Di dalamnya, kalian dapat berinteraksi dengan aplikasi kalian, baik dengan menekan tombol atau menampilkan list. Activity memiliki siklus hidup atau life cycle, yang merupakan kondisi yang akan dialami saat diciptakan sampai dihancurkan. Ada beberapa kondisi yang akan dialami oleh activity seperti yang tergambar pada flowchart berikut ini. Penjelasan. 1. On-crack adalah kondisi awal saat activity baru diciptakan. Biasanya dilakukan inisialisasi pada tahapan ini. 2. On-start adalah saat activity dimulai. 3. On-resume adalah saat activity dibuka kembali, biasanya dieksekusi setelah on-pause. 4. On-pause akan dipanggil saat ada activity lain yang terbuka. 5. On-stop adalah kondisi saat activity tidak ditampilkan di layar, biasanya saat pengguna menekan tombol home. 6. On-restart adalah kondisi saat activity kembali dibuka oleh pengguna. 7. On-destroy adalah kondisi saat activity dihancurkan pada memori. Pengertian intent. Intent adalah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi, misal activity, services, dan broadcast receiver. 3 penggunaan umum intent. 1. Memindahkan satu activity ke activity lain dengan atau tidak membawa data. 2. Menjalankan background service, misalnya melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses berulang, periodik atau scheduler task. 3. Mengirimkan objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan. Misal, ketika aplikasi membutuhkan proses menjalankan sebuah background service, setiap kali aplikasi selesai melakukan booting, aplikasi harus bisa menerima objek broadcast yang dikirimkan oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Intent dibagi menjadi 2. 1. Explicit intent. 2. Implicit intent. Explicit intent berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama. Misalnya seperti berpindah activity. Implicit intent berfungsi untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal Android seperti dial number, open browser, dan juga lainnya. Pengertian fragment. Fragment adalah sebuah reusable class yang mengimplement beberapa fitur sebuah activity. Fragment biasanya dibuat sebagai bagian dari suatu antarmuka. Sebuah fragment harus berada di dalam sebuah activity. Mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya activity, tempat mereka menempel. Memahami fragment. 1. Sebuah fragment merupakan kombinasi sebuah layout XML dan kelas Java yang mirip dengan sebuah activity. 2. Dengan menggunakan support library, fragment dapat mendukung hampir semua versi Android. 3. Fragment dapat dipakai berulang kali di dalam activity. 4. Fragment merupakan komponen utuh yang memiliki view, event, dan logic, meskipun tetap membutuhkan sebuah fragment agar dapat bekerja.
Pentingnya sebuah fragment. 1. Penggunaan komponen view dan logic berulang kali. Fragment dapat dipakai untuk menampilkan data atau melakukan event tertentu di beberapa activity berbeda. 2. Dukungan untuk tablet. Di beberapa aplikasi, versi tablet dari sebuah activity memberikan layout yang berbeda dari versi handphone yang juga berbeda dari versi TV. Fragment memungkinkan activity untuk menggunakan fragment dalam membuat antarmuka sesuai dengan perangkat yang membukanya. 3. Orientasi layar. Seringkali dalam aplikasi versi portrait dan landscape, sebuah aplikasi memiliki layout yang berbeda. Fragment memungkinkan kedua orientasi tersebut untuk menggunakan tampilan yang berbeda menggunakan elemen yang sama. Fragment life cycle. 1. On attach, dipanggil saat sebuah fragment terhubung ke activity. 2. On create, dipanggil saat sebuah fragment dibuat objek di memori. 3. On create view, dipanggil saat fragment sudah siap membaca sebuah layout. 4. On view created, dipanggil setelah on create view dan memastikan layout yang dibaca fragment adalah non-null. Semua pengaturan view seperti pembacaan fin, view, build, menambah on-click listener dapat dilakukan di sini. 5. On activity created, dipanggil setelah activity pembaca sudah menyelesaikan on-create-nya. 6. On start, dipanggil setelah fragment siap untuk ditampilkan di layar. 7. On resume, dipakai untuk melakukan pembacaan data yang lebih rumit seperti lokasi, sensor, dan lainnya. 8. On pause, tempat melepas data rumit, lakukan commit di sini. 9. On destroy view, dipanggil saat layout sebuah fragment akan dihapus dari memori namun fragmentnya masih ada di memori. 10. On destroy, dipanggil jika fragment sudah tidak dipakai. 11. On detach, dipanggil saat fragment tidak lagi terhubung ke sebuah activity. Berikut adalah urutan eksekusi life cycle. Yang paling sering di-override adalah on-created view karena hampir setiap fragment akan memerlukan sebuah layout on-created saat ingin menginisialisasi data dan on-activity created untuk menyiapkan sesuatu yang saat activity sudah sempurna dimuat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.